Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang preparasi radiofarmaka nanokoloid human serum albumin atau HSA untuk limfosintigrafi. Nanokoloid human serum albumin atau HSA yang ditandai dengan radionuklida teknesium 99M dapat digunakan untuk mendeteksi kanker payudara melalui pemeriksaan SLN. Deteksi dibantu menggunakan kamera gamma atau SPECT. Penelitian ini meliputi tahap preparasi dan pengujian kualitas. Metode preparasi dilakukan dengan mendenaturasi protein HSA pada pH dan suhu pemanasan tertentu. Pengujian kualitas dilakukan menggunakan alat PSA dan alat TEM serta menggunakan kromatografi kertas untuk pengujian yield penandaannya. Saya Erika P. Sihombing, NIM 171501020. Saya akan melanjutkan mengenai pendahuluan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesdas 2013, penyakit kanker serviks dan kanker payudara menduduki tingkat teratas penyakit kanker yang menaikkan tingkat kematian di Indonesia. Dalam bidang kedokteran nuklir, deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara dilakukan dengan cara memeriksa kelenjar getah bening atau sentinel lymph node atau SLN. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menyuntikkan sediaan radiofarmaka ke dalam tubuh pasien melalui subcutaneous injection, peritumoral injection, dan subdermalin injection. Radiofarmaka yang disuntikkan akan dideteksi dengan menggunakan kamera gamma atau probe gamma. Dalam menentukan SLN juga dapat digunakan tanpa radioaktif, yaitu dengan blue dye test. Sediaan radiofarmaka yang digunakan untuk penelusuran sistem limfatik ini adalah teknesium 99M nanokoloid human, serum albumin atau HSA, dengan komposisi dan persyaratan kualitasnya yang disesuaikan dengan nanokol albumin yang mengacu pada SNM, MI, dan EANM. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Jessica Hliasi Sebayang dengan NIM 181501045. Metode penelitian. Metode preparasi dilakukan dengan mendenaturasi protein HSA pada pH dan suhu pemanasan tertentu. Pada percobaan ini digunakan pH 7,3 sampai 7,4 dan suhu yang digunakan 90 derajat Celcius. Untuk pengujian kualitas dilakukan dengan menggunakan alat Particle Size Analyzer atau PSA untuk mengukur besar partikel. Dan untuk melihat bentuk morfologi partikel digunakan alat Transmission Electron Microscope atau TEM. Untuk penentuan kemurnian radiofarmaka menggunakan kromatografi kertas atau KK untuk pengujian yield penandaannya, di mana fase diam yang digunakan adalah kertas Weidmann nomor 1 dan fase gerak yang digunakan yaitu larutan metanol 80%. Hasil penelitian. Pada gambar 1 ditunjukkan hasil pengukuran ukuran partikel pada beberapa batch yang terdiri dari batch 1 sampai batch 5. Di mana hasil pengukuran yang didapatkan nanopartikel HSA dengan alat PSA menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari jumlah partikel berukuran kurang dari 100 nanometer. Human serum albumin merupakan protein yang terdiri dari gabungan asam amino. Pembentukan partikel berukuran nano pada nanokoloid HSA ini dilakukan dengan cara denaturasi protein HSA, yaitu dengan pengaturan pH dan pemanasan. Pada proses denaturasi ini akan terjadi pemutusan ikatan pada struktur sekunder, tersier, dan kuartenar, sehingga protein yang berbentuk folding tadi akan membuka lipatannya dan volumenya menjadi besar. Pada gambar 2 ditunjukkan ilustrasi pembukaan lipatan protein, di mana protein yang berbentuk folding tadi akan membuka lipatannya sehingga volumenya menjadi lebih besar. Pada preparasi nanokoloid HSA, sebelum dilakukan proses merupakan larutan molekul-molekul protein HSA yang bentuk molekulnya masih berupa folding, kemudian karena pengaturan pH dan pemanasan tertentu, maka molekul protein HSA tersebut terdenaturasi sehingga molekul-molekul protein tersebut membuka lipatannya menjadi molekul-molekul besar yang ukurannya sesuai dengan persyaratan. Bentuk morfologi dan ukuran partikel nanokoloid HSA diukur dengan menggunakan alat TEM. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada gambar yang memperlihatkan bentuk morfologi dan ukuran partikel nanokoloid HSA. Bentuk morfologinya berupa partikel-partikel yang ukurannya bervariasi.
Dari skala partikel, terlihat rata-rata ukuran partikel lebih kecil dari 100 nanometer. Pada gambar 3 ditunjukkan partikel nanokoloid HSA yang diukur dengan alat TEM. Jadi dapat dilihat pada gambar 3, terlihat partikel yang terpisah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya glukosa pada sediaan nanokoloid HSA. Fungsi dari glukosa adalah sebagai pendispersi, sehingga partikel terpisah satu sama lain. Glukosa itu sendiri mempunyai gugus yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik pada masing-masing ujung molekulnya. Ujung yang bersifat hidrofobik akan berinteraksi dengan partikel nanokoloid HSA, sedangkan partikel yang bersifat hidrofilik akan berinteraksi dengan pelarut air, sehingga masing-masing partikel tadi akan terpisah. Selanjutnya adalah penentuan kemurnian radiokimia. Untuk mengetahui persentase kompleks teknetium 99M nanokoloid HSA yang terbentuk, digunakan metode kromatografi kertas. Hasil penentuan kemurnian radiokimia yang telah dilakukan telah didapatkan posisi kompleks teknetium 99M nanokoloid HSA dan teknetium 99M bebas seperti terlihat pada gambar 4A dan 4B. Pada gambar 4A terlihat posisi puncak kompleks teknetium 99M nanokoloid HSA dengan RF 0,14. Sedangkan pada gambar 4B, posisi puncak teknetium 99M bebas dengan RF 0,38. Sediaan nanokoloid HSA merupakan senyawa koloid, di mana adanya partikel dalam larutan. Partikel-partikel tersebut adalah berupa nano HSA yang berikatan dengan teknetium 99M. Dalam sistem kromatografi ini, nanopartikel teknetium 99M HSA tidak bisa terbawa pelarut ke atas, sedangkan teknetium 99M fraksi bebas akan terbawa oleh fase geraknya yang berupa larutan polar pada posisi RF 0,38, sehingga senyawa nanopartikel teknetium 99M HSA dan teknetium 99M bebas dapat terpisah. Dalam menghitung aktivitas di masing-masing RF, dapat diketahui persentase teknetium 99M yang berikatan dengan nano HSA dan teknetium 99M yang tidak berikatan, sehingga diketahui yield penandaan nanokoloid HSA ini. Selanjutnya adalah penandaan nanokoloid HSA. Pada gambar 5 diketahui bahwa teknetium 99M nanokoloid HSA yang dibuat telah memenuhi persyaratan jika digunakan untuk mendeteksi SLN dengan metode limfosintigrafi. Dalam sediaan radiofarmaka tersebut, 95% sediaan merupakan kompleks nanokoloid teknetium 99M HSA dan 5% lainnya merupakan teknetium 99M bebas. Dalam larutan perteknetat, teknetium 99M merupakan senyawa yang sangat stabil dengan tingkat oksidasi positif 7. Untuk berikatan dengan biomolekul seperti HSA, teknetium berada pada tingkat oksidasi positif 5. Senyawa yang umum digunakan untuk mereduksi teknetium 99M dari positif 7 ke tingkat oksidasi positif 5 digunakan larutan timah klorida dihidrat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Vioni, dengan NIM 181501209. Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian pH pada setiap batch. Hasil pengukuran pH berkisar antara 7,3 hingga 7,4. Pada akhir preparasi, dilakukan penambahan buffer fosfat. Penambahan buffer fosfat berfungsi untuk mempertahankan pH nanokoloid HSA. Human serum albumin ini terdiri dari gabungan beberapa asam amino yang memiliki gugus karboksil COOH dan gugus amina NH2. Dalam larutan, asam amino ini bersifat amphoter yang cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basa pada larutan asam. Dalam keadaan asam, asam amino seperti human serum albumin akan bermuatan negatif. Muatan negatif pada nanokoloid HSA perlu dipertahankan karena senyawa ini akan berikatan secara dengan teknetium 99M yang bermuatan positif 5. Buffer fosfat akan tetap mempertahankan pH larutan di akhir tahap penelitian. Baik, kesimpulannya,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nanokoloid human serum albumin HSA yang ditandai dengan radionukleida teknetium 99M dengan ukuran partikel 80%, berukuran 95%, dengan pH sediaan 7,3 hingga 7,4, sesuai dengan persyaratan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih.